kita mulai pula skor sementara 2 sama. Masih berimbang tapi satu kemenangan akan mengantar mereka menuju ke match point. Dan itu akan menjadi milik siapa? Tapi sebelumnya tim Liquid ID, The Cavalry, are you ready? Oke, Kingdom, are you ready? Ngeri memang kalian ya. Ya udah kalau begitu Eldorado sekali lagi. Mana suaranya? Oh, ini kabarnya katanya di depan sampai udah overload tuh. Iya. Rame banget di depan loh. Oke, tapi sebenarnya kalau ngelihat dari template-nya lagi ini mah cuma tuker-tukeran aja gak sih? Dan dari Sutsujin ini lagi spam Bane terus-terusan aja ya. Gak berganti juga, tapi ya kembali lagi percobaan antara kombinasi antara Yves dan juga Nathan. Yang kayaknya Nathan masih 0% win rate nih sejauh ini di series ini. Akan dibuktikan juga dengan bermodalkan Trill, Bergain Hunter juga dan Weakness Finder. Apakah akan ada space yang bisa di-create? Karena kalau bicara tentang adanya initiator ini udah ada loh. Ada dari Tigreal, ada dari Khalidnya juga. Sekarang, walaupun sekarang beda posisi ya. Kalau tadi kita ngeliat dari Khalid menjadi player of the game juga, ada di Rome bersama dengan Widi. Ini percobaan kelima berarti ya. Kelima ini ya, walaupun beda-beda tim. Iya. Tapi gagal semua loh tadi yang 4 juga. Makanya masih 0%, ini tinggal pembuktian aja. Oke, dan ternyata sekarang Idok berhasil didorong tadi mendekat ke area dari outer turret dengan satu sikat hammer. Hanya saja belum ada ejector. Belum ada inisiasi berlebih lagi juga. Tapi ya agresivitas early game advantage yang dimiliki juga oleh RRQ. Mereka bisa jalan lebih cepat loh dengan clear cepat dibantu dengan adanya Jawhead. Ada lantern flare-nya juga yang bahkan dari tadi ngepoke terus-terusan. Sementara sambil menunggu 15 detik menuju karakter call yang pertama. Fabian dan juga Sutsujin ini masih saling mengejar dari segi levelnya. Poke damage sudah mulai terlihat kali ini dibalaskan oleh Yeskiel. Ini Aran udah mulai nih. Biasanya nih sebelum ini ada detik-detik krusial di mana mereka akan mendapatkan point kill. Sebelum turtle muncul tapi sepertinya mereka masih cukup santai. Aran masih level 3. Belum ada satu Raging Sandstorm dan juga Widi berhasil mendorong tadi. Sutsujin untuk bisa menjauh. Akan menjadi milik siapa? Karena Sutsujin dengan level 5 aja berhasil dengan retribution begitu indah dan first blood. Menjadi milik dari RRQ Osi. Widi, flicker terpaksa harus dikeluarkan dan itu dia ejector. Yang membuat dari Fabian jauh dari area turtle-nya. Dan last hit dari Smart Missile tapi Skylar harus mundur terlebih dahulu. Karena kalau ngeliat dari tim Liquid ID mereka mencoba untuk melakukan inisiasi dependent sama ultimate. Sementara Aran dan juga Widi belum level 4. Oke, Aran belum level 4. Bisakah Arannya untuk kabur dari tersebut karena tadi quicksand guard-nya sudah dia gunakan. Yes, dan berbeda dengan adanya Idok. Karena ejector hanya skill 2 aja. Dia nggak perlu nunggu level 4 untuk bisa ngebantuin setup. Untuk bisa bikin beberapa pemain jauh dari area turtle tersebut. Dan itu yang dimanfaatkan oleh RRQ Hoshi. Yang membuat akhirnya objektif berhasil diamankan. 1 point kill membuat dari RRQ pun nge-boost goldnya lagi menuju ke angka 1400 di menit yang ketiga. 1 turtle, 1 point kill. Udah cukup keuntungan yang didapatkan oleh RRQ tadi di awal. Sementara sekarang sama-sama level 5. Buset deh Dairan galak bet. Lompatan-lompatan dari Dairan tadi menghujam ke arah Aran. Ya, dan ini adalah salah satu hero yang di-respect juga sebenarnya di game sebelumnya ya. Untuk Dairan dengan Phobiasnya memaksimalkan agresivitas dan Idok berancang-ancang Unstoppable Force. Itu dia Unstoppable Force ya, tapi ada Spear of Alpha dikeluarkan dan Idoknya terkurung di dalam Real World Manipulation. Ada Raging Sandstorm dikeluarkan pula sementara Rinsya masih dalam rumputan berpindah tepat. Fabian diajar Fabian. Langsung menghilang dengan sangat-sangat cepat pula tapi Widinya masih memutar-mutar saja. Akankah ada pergerakan yang berhasil bisa mendorong mundur karena beberapa playernya. Namun sekarang Widinya masih berputar di dalam outer turret yang dia miliki. Oke. Dan itu dia, satu buat team fight yang coba untuk diupayakan oleh tim Liquid ID juga, namun masih belum berhasil. Tapi ini cukup berbeda. Kalau ngelihat dari Beatrix, Fury Hammer langsung ke Blade of Despair. Tadi Skylar udah terselip 1 buah Sky Piercer. Yep, dan Widi, Secret Hammer-nya akankah masih sempat mendorong tadi sepertinya. Namun sekarang Riza dipukul mundur jauh banget. Dan Turtle sudah hadir. Oke, dan Idoknya terpaksa flicker ya. Dan kali ini tim Liquid ID nggak akan ngasih Turtle secara cuma-cuma. Oke, dan Aran pun menghilang tapi Turtle berhasil diamankan pula oleh Fabian. Mereka mundur setelah tadi kehilangan 1 player. Iya, Aran hanya bertukar nyawa aja ya. Menjadi tumbal. Sehingga ada space yang bisa diamankan oleh Fabian untuk secure ke arah turtle. Dan berarti nggak ada perfect turtle nih untuk kedua belah tim. Tapi kalau ngeliat dari Skylar yang udah punya Sky Piercer, seharusnya dia bakal lebih aktif lagi untuk join the fight. Yep.
Skylar di atas. Wait, berhasil tadi ejectornya. Widhi terlempar. Tapi untuk sekarang Secret Hammer menjauhkan dirinya dari satu lantern flare yang begitu menyakitkan. Ini kayaknya Widhi kesusahan banget sih untuk main di sini kebetulan. Bertemu dengan Jawhead, bertemu dengan adanya Jushin. Tigreal ini bukan tipikal yang bisa ngedodge juga, jadi agak susah sekarang. Waduh. Jadi nyiptain momentum bener-bener harus punya waktu yang tepat dan Raging Sandstorm masih belum bisa mengenai ke arah Sutsujin yang menjadi targetnya juga. Wah ini pede banget loh, YSKL pun sampai maju. Mereka tahu ada beberapa player tadi sepertinya untuk bergerak ke bagian atas dan masih cukup kosong area defensif dari RRQ. Tapi Dairan sudah mulai mendekat, Aran mulai terkurung. Ada pergerakan dari Fabian, mereka mencoba untuk bisa mendapatkan karena Sutsujin satu yang terakhirnya. Walaupun Sutsujin berhasil langsung dihilangkan, tapi Fabian merasakan akibat yang sama. Dan itu memang terlalu dalam sih, dan Alpha one way ticket di saat dia maju. Dan itu dia implosion langsung dikeluarkan, Secret Hammer-nya berhasil mendapatkan Skylar. Itu penetrate yang memang harus ada jarak sih. Dan di saat semuanya nempel di hadapan wajah dari Skylar, gak bisa ngapa-ngapain. Dan juga Alpha one way ticket tadi di arah bottom lane. Sehingga di saat ada Dark Wave yang kena. Dan MPL ID Express Streamer kali ini. Ya. Ada Mas Ade. Ini dia Mas Ade nih. Mas gokil nih. Pakai jersinya RRQ nih kebetulan ya. Pak Ape, Mas Ade, Pak Ape. Pak Ape, Mas Ade. Walaupun Mas Ade nolak mulu ya. Nih, Mas Ade nih Pak. Bandel banget orangnya emang ini. Belum sadar. Belum sadar Nah, biasa. Wait. Ini lagi rekomendasi parfum. Dan itu dia ya. ejector. Langsung dikeluarkan tapi Fabian. Spiral apa langsung pergi ke tempat yang berbeda. Nah itu dia tepok. Ada gua kata dia. Wanginya sampai sini. Katanya Mas Ade wangi banget. Review dan semua dan sekarang pertempuran kembali terjadi di mana? Real World Manipulation langsung dikeluarkan tapi sepertinya belum ada implosion tadi udah terlihat namun sekarang Widhi berhasil dan juga Daira sedikit lagi tersisa. Tapi Daira masih sempat maju ke bagian depan. Aeroshiki berhasil dihancurkan dan masih ada 4 player tersisa dari RRQ. Ada Renner Apatinya belum connect ke arah siapapun. Oke, Renner Apati masih terlalu jauh, tapi 3 pemain tukar 1. Bukan hal yang baik kali ini, bahkan outer middle turret dan juga purple buff akan di-invade satu persatu oleh RRQ Hoshi. Yap, itu dia. Sutsujin bergerak di bagian bawah. Ada Fabian yang melihat dari kejauhan. Tapi ada satu setup yang gagal tadi. Ini bedanya udah menuju ke arah 2 level. Dari Sutsujin yang unggul, walaupun memang belum ada point kill, tapi setidaknya 8 assist ini. Dan juga farming pattern yang dimiliki, membuat dari Sutsujin jauh lebih unggul. Dan bahkan ini dia Sky Piercers yang dimiliki oleh Skylar. Ini benar-benar nantinya akan bisa menjadi eksekutor. Udah muncul ya. Udah Antara langsung. strike-nya juga udah jadi, penetrasi yang akan semakin menggila lagi. Block of Destiny juga udah mulai diselesaikan oleh Rins, akan semakin terjaga lagi dari segi penggunaan mananya. Bawahnya juga udah mulai didorong, tapi permasalahannya tuker ke arah inner turret dari top lane. Dan itu bukan hal yang worth it, tapi conceal play kali ini udah mulai terlihat. Membuat dari RRQ mundur saja, diusir jauh-jauh, semoga tidak lagi menyentuh ke arah inner turret dari top lane. Yap, Hidok ketahuan, smart missile tadi dikeluarkan. Sementara Lava Gol masih sempat diambil oleh Fabian. Sebelum mungkin nantinya akan ada inisiasi lagi yang terjadi. Namun untuk sekarang langsung dilemparkan Widhi. Tepat berada di tengah-tengah pusat di area defensif dan juga serangan dilakukan oleh pemain-pemain dari RRQ. Bahkan sekarang Dairan tempat berbeda berhasil mengusir mundur. Widhi berhasil dihancurkan. YSKL dikeluarkan kembali dari satu inner turret yang dimiliki Fabian. Terpisah dari rekan-rekannya. Sendirian saja. Grab Claw Cannon begitu mengerikan dan juga menyakitkan masuk ke dalam tubuhnya. Dan ini susah banget sih, Widhi belum bisa ciptain momen. Karena di saat dia pun dilempar, di saat dia pun dekat ke arah pemain-pemain dari RRQ, HP-nya udah nggak banyak. Dan implosion itu ada sedikit delay untuk bisa memaksimalkan dari efek stun-nya. Dan itu yang benar-benar ngebuat dari Widhi pun susah untuk bisa mengeluarkan hal tersebut karena udah tumbang duluan. Atau kayak tadi dipaksa buat flicker mundur. Selalu gagal ya setup yang dibangun oleh tim Liquid ID. Keunggulan yang begitu besar sekarang dimiliki oleh RRQ. Mereka punya kesempatan menutup game yang kelima. Yap, dan apakah ini akan membuat kembali rapor merah dari Nathan? Karena kalau ngelihat dari match-match sebelumnya Nathan ini selalu menjadi kunci. Tapi di grand final kali ini kayaknya gak berlaku nih ya buat Nathan. Yang dalam keadaan kali ini pun lagi under. Kembali Rins akan menunjukkan bagaimana dia bisa memberikan pressure. Lantern Flare ini harus diwaspadai juga dan YSKL benar-benar harus jaga posisi. Yep. Widhi di area tengah bersama dengan Fabian yang dari tadi juga sulit banget kehidupannya. Sudah 4 poin dead yang dia dapatkan dan mereka berkumpul di area mid. Oke, Blade of Despair sudah dikantongi juga oleh Skylar, ini damage-nya udah cukup banget sih harusnya untuk bisa mendapatkan poin-poin kill tambahan juga. Dan bahkan kali ini base pasifnya akan segera di-trigger di arah tengah dan ke-trigger.
Nih Holy Crystal juga bentar lagi udah akan jadi dan benar saja Iron Shiki sudah memiliki satu item tersebut. Dimana poin goldnya juga tadi melebihi Skylar loh. Nah, Nah ini harus hati-hati juga pemain-pemain dari Arki. Dan sebenarnya kalau bicara damage, Aaron Shiki juga punya damage yang besar. Cuman yang menjadi pembeda adalah space dia untuk bisa delivering damage itu. Gak ada buat tim Liquid ID sekarang. Dan Lord akan bergerak di atas. Delicate dikeluarkan di area mid range-nya. Masih memberikan gangguan. Fabian menahan sendirian dan Lord harusnya sesaat lagi bisa dihilangkan. Bisa dihilangkan dan kembali ya RRQ mereka harus menunjukkan bagaimana bisa menyelesaikan game ini secepat-cepatnya. 6.800 gold yang dipimpin. Ini akan menjadi modal paksa juga untuk tim Liquid ID keluar. Nah ini teori ancaman aja. Ada sedikit deadly catch yang dibuka oleh Sutsujin. 3 base turret sekarang sudah terekspos. Yap, jadi Rainer apa? Wah sakit banget masuk ke dalam tubuh dari Yeskia. Tapi emang kayak gitu, semakin kita di belakang semakin kita kena. Biasanya kena Lele Selena. Udah nyumput-nyumput lah itu Nah tadi. kayak gini. Kayak kena tembak Novaria dan kayak dari, nah. Oke, dan Dairon menggagalkan conceal play tadi yang dikeluarkan oleh Widi. Dan kayaknya tim Liquid ID nggak bisa inisiasi duluan sih. Mereka benar-benar harus nunggu dulu nih RRQ bisa melakukan 1-2 mungkin mistake. Waduh, oke, Widinya mendorong tadi dengan Secret Hammer dan sekarang Raging Sandstorm dikeluarkan. Sementara Widi belum terlihat tapi Idoknya merasakan begitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Sekarang mereka melakukan sebuah tipe tepat berada di depan defense yang dimiliki oleh pemain dari tim Liquid ID. Dan Widinya terjebak sendirian. Walaupun ada implosion tadi yang dibuka, kena Kara 2 orang tapi sayangnya tidak ada follow up damage. Dairon tukar Widi sekarang. Tapi masalahnya RRQ pula yang dapetin base turret dari top lane. Lord bentar lagi bakal muncul dan tim Liquid ID kembali harus set up defense terlebih dahulu. Dan itu tim Liquid ID benar-benar mereka gak kenal takut, mereka gak pandang bulu dalam keadaan under. Mereka tetap paksa untuk inisiasi duluan. Untungnya Lord juga ada di area atas ya. Ini menjadi keuntungan sedikit untuk tim Liquid ID. Kenapa? Karena dengan satu base area yang terbuka di atas, Lordnya juga di atas, mereka nggak perlu jauh-jauh untuk menjaga juga dari landingnya. Tinggal bagaimana nanti dari wave management yang dimiliki oleh Arki nih. Oke. Wave ya yang benar-benar harus dikontrol juga. Tapi masalahnya lane bawah juga benar-benar harus dimainkan oleh tim Liquid ID. Karena pastinya agak berat lane jauhnya ini walaupun masih seimbang ya sebenarnya. Tapi setup menuju ke arah Lord telah dilakukan juga dan tim Liquid ID nggak akan melakukan kontesi. Mereka benar-benar akan bermain jauh lebih hati-hati untuk setup defense karena mereka tahu high ground mereka kuat. Mereka punya Nathan, mereka punya Yves juga dan tinggal menunggu aja harusnya. Untuk pemain-pemain dari RRQ masuk dan melakukan counter initiate. Jangan sampai mereka initiate duluan dalam keadaan yang tertinggal. Dari segi atribut pasti juga jauh, dari segi follow up damage-nya juga ini udah pasti akan terlalu terasa. Dan tinggal sabar dulu, tim Liquid ID harus kembali mengontrol dari overhype mereka. Dan sudah dikejar ya golnya oleh Skylar. Sekarang lebih unggul, gol per menitnya Buset 700. Sebenarnya masih terbilang cukup sama yang tadi udah kita lihat juga dari delivering damage-nya aja nih. Space-nya untuk Iron Shiki yang nggak ada. Karena frontliner-nya udah babak belur duluan Pak. Jadi agak susah untuk bisa sustain delivering damage secara konstan dari damage per second-nya juga. Dan sekarang RRQ mereka akan tabrak di arah bawah terlebih dahulu. Jadi Dairon sekarang punya satu intercom berhasil mendorong tadi Idok. Satu terakhir jalan Idok. Masih berhasil selamatkan. Tidak ternyata Aran yang masih berhasil mundur. Tapi Rince malah menjadi korban. Raging Sandstorm dikeluarkan. Aran yang masih berusaha bisa kabur tersebut. Dairon pun menjadi korban. Ada 3 total player dari RRQ yang harus hilang. Wait, apa yang terjadi? Ini sakit banget. Itu Tanda Rapati benar-benar kena ke Iron Shiki sih. Dan itu tim Liquid ID yang coba untuk bersabar. Nunggu aja RRQ Hoshia naik ke arah high ground. Dan mereka set up defense dengan counter initiate. Dan itu terlihat cukup berhasil. Idok yang tertangkap dengan adanya implosion juga. Secret Hammer tadi dari seorang Widi. Dan ini akan menjadi momentum karena tim Liquid ID bakal mendapatkan outer middle turret. Dan satu runner apa nih dari Cats tadi menabrak karena satu wave minion. Skylar sekarang merubah lagi senjatanya. Bennett Rage dikeluarkan. Berusaha untuk bisa mengusir mundur dan Naraja berhasil langsung dikeluar dan hilangkan. Sementara sekarang Widinya pun langsung dibanting lagi ke arah belakang. Mereka kehilangan 2 player dengan sangat cepat. Iron Shiki-nya ada satu purify udah langsung dikeluarkan. Dimana untuk sekarang Iron Shiki masih berusaha untuk bisa mengabatkan. Tapi dirinya sepertinya tidak akan kuat menerima begitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Oh Skylar dilempar. Dan sekarang Yeskiel tidak akan sanggup dan hanya ada Fabian sendirian. Bisakah Fabian pulang dan tidak akan bisa base-nya terbuka. Dan RRQ Hoshi mereka akan melaju ke match